Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sip. Terima kasih anak-anak sudah membaca doa bersama-sama dengan semangat. Top. Nah, kita lanjut ke halaman 44. Sebenarnya Pak Alawi ingin mengingatkan tentang hafalannya lagi. Untuk yang belum hafal surat An-Naba ayat 1 sampai 30 bisa dihafalkan sendiri di rumah ya. Ya, untuk sekarang Pak Alawi langsung saja menuju ke tema, yaitu halaman 44. Kita disuruh untuk membaca dengan nyaring. Maka dari itu anak-anak kelas 1 semuanya silakan dibuka halaman 44, kita baca bersama-sama dengan semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan nyaring. Siap ya? Yuk. Aturan makan di rumah Siti. Duduk dengan tertib, membaca doa sebelum makan, makan secukupnya, mengucapkan syukur setelah makan, membantu ibu merapikan meja. Oke, terima kasih sudah membaca ya. Ini aturan makan di rumahnya Siti. Apakah sama dengan aturan makan di rumahmu? Yang pertama adalah duduknya harus dengan tertib. Artinya duduknya tidak boleh orak-marik, tidak boleh mencolot-mencolot, lari-lari. Harus duduk dengan baik dan duduknya dengan tegap di meja makan. Kalau ada meja makan, kalau tidak pakai meja makan berarti duduk dengan baik, tidak usah sendiri, tidak bermain-main atau tidak guyon. Itu yang pertama. Apakah kalau kamu duduk makan, kamu duduk dengan baik ataukah kamu lari-lari? Coba siapa yang duduknya dengan baik? Angkat tangan ketika makan. Oh ya, wis banyak ya berarti ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kamu masih lari-lari ketika makan, duduklah. Ya, Nabi mengajarkan kepada kita untuk makan sambil duduk. Kalau kamu makan sambil lari-lari, kamu seperti kambing. Ya, kambing kalau makan berdiri ya sambil lari-lari. Seperti kucing juga. Ya, kamu kan manusia, mempunyai akhlak, maka ketika makan duduklah dengan tertib. Selanjutnya, nomor 2, membaca doa sebelum makan. Siapa yang sebelum makan baca doa terlebih dahulu? Angkat tangan. Kalau itu ingin lihat. Oke, Fahri, Fahmi, Nizar. Nizar, kamu makan sebelum makan doa dulu belum? Oh iya, semuanya ya. Termasuk Asrof, ada Chelsea juga, Alana, dan lain-lain. Wah, semuanya kalau makan, doa sebelum makan. Coba sih, kalau memang kamu doa dulu sebelum makan, apakah kamu hafal doanya sebelum makan? Hafal. Hafal ya? Oh, bagaimana doanya? Allahumma barik lana zakana wa qina ada. Kemudian kalau kamu makan, nomor 3 aturan di rumahnya Siti adalah makan secukupnya, tidak boleh berlebihan. Ya, makannya tidak 3 piring, kebanyakan, makannya 1 piring saja. Ya, lauknya 1 saja, jangan banyak-banyak. Ya, nanti yang keluarga yang lain gak uman. Ya, begitu juga dengan makan jajan. Makan jajan tidak boleh boros. Boros temannya setan. Ya, Pak Alawi pernah bercerita dulu tentang setan gendut dan setan kurus. Yang karena orang itu suka jajan, lupa berdoa, akhirnya ditemani sama setan gendut. Ya, kamu jangan banyak-banyak jajan. Jajan itu gak ilok kalau banyak-banyak. 1 saja atau 2 saja, nggak boleh berkali-kali ya. Karena jajan itu kalau terlalu banyak maka akan boros. Boros itu bukan akhlak orang muslim. Ya, orang muslim itu akhlaknya bagus.
hemat, dan juga sedekah. Ya. Jadi makan secukupnya. Selanjutnya adalah mengucapkan syukur setelah makan. Bagaimana kita mengucapkan syukur setelah makan? Bisa dengan doa setelah makan. Coba sih Pak Alawi pengen tanya ini sama Ivan. Ivan, apakah kamu hafal doa sebelum makan, Ivan? Hafal? Ayo, coba yang keras, biar teman-teman yang lain bisa menirukan. Yang bisa kedengaran suaranya Ivan ditirukan ya, doa setelah makan. Ya, Bapak Alawi nanti dimulai. 1, 2, 3. Doa setelah makan. Atau Nah, apa? Nah, oke sih. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Terima kasih Ivan. Apakah Azam bisa, Azam? Apakah kamu bisa doa setelah makan, Zam? bisa. Ya, bisa ya. Coba Safira. Safira bisa ya? Oke, Dulfakor juga bisa ya? Ya, Dul. Bisa enggak doa setelah makan kamu? Bisa. Nah, oke. Ada 4 orang ini yang ditunjuk Pak Alawi. Ayo, doa sebelum doa setelah makan. Dulfakor, Safira, Azam, sama satunya lagi Nizar. Oke, bisa ya 4 orang ya. Doa setelah makan bersama-sama. Kalau yang lain ingin ikut saja enggak apa-apa. Kita membaca doa hukumnya dapat pahala. Jadi tidak apa-apa kalau kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa, doa setelah makan. 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal. Terima kasih ya. Jadi itu adalah doa setelah makan. Pak Alawi kalau tidak hafal bagaimana Pak Alawi? Atau saya lupa Pak Alawi, saya doanya gimana? Cukup membaca Alhamdulillah. Itu kalau lupa. Kalau nggak lupa ya nggak boleh. Tetap dibaca sampai lengkap. Kenapa Pak Alawi? Karena pahalanya lebih banyak kalau kita mendapat, kalau kita menjawab, kalau kita membaca semuanya dengan lengkap. Ya, kan kalau kita beribadah, semakin banyak pahalanya, semakin bagus. Nah, begitu ya. Lanjut. Mengucapkan syukur tadi sudah. Aturan nomor 5 adalah membantu ibu merapikan meja. Salah satu contohnya adalah cuci piring. Cuci piring. Tulis Pak Alawi di papan. Siapa yang suka membantu ibunya cuci piring? Coba angkat tangan anak kelas 1. Wih, alhamdulillah banyak ya yang suka membantu cuci piring. Coba hari ini yang sudah membantu ibunya cuci piring siapa? Hari ini loh ya. Oke, ada Naila juga. Ada Safira juga, ada Ivan juga, tinggi sekali tangannya. Awas keleknya ambu ya. Lanjut, kita diskusikan tentang aturan-aturan makan di rumah masing-masing. Pak Alawi pengen tanya ini. Buatlah aturan makan yang harus ditaati, isikanlah pada kolom yang tersedia. Kita buka halaman 45 nggih bersama-sama. Aturan saat makan. Ini aturan makan yang ada di rumah masing-masing nggih. Jadi tidak sama, tidak apa-apa. Dicontohkan Pak Alawi aturan makan di rumahnya Pak Alawi. Kalau Pak Alawi makan di rumah harus berbagi dengan saudara. Nah, misalkan ini contohnya Pak Alawi. Kalau makan di rumah harus berbagi dengan saudara. Jadi tidak boleh dimakan sendiri, harus dimakan bersama anggota keluarga. Ya. Kalau punya rezeki. Kamu aturan di rumahmu apa kalau makan? Tulislah. Coba sih Pak Alawi tanya. Naila. Kalau kamu aturan makan di rumahmu apa, Nak?
Membaca doa sebelum makan. Iya, tulislah di sana. Berarti tulislah membaca doa, begitu ya. Nah, ini tidak sama, tidak apa-apa anak-anak. Yang penting aturannya itu sesuai dengan aturan yang ada di rumahmu ya. Kalau kamu di rumah harus membaca doa, berarti tulislah di sana membaca doa ya. Karena Pak Alawi pertama itu sebelum membaca doa harus dibagi dulu makanannya, maka Pak Alawi tulis yang pertama berbagi ya. Kalau kamu membaca doa terlebih dahulu, maka tulis membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa. Tulis 3, ini kurang 1 ini. Pak Alawi pengen tanya sama Talita. Talita, aturan makan di rumahmu selain membaca doa apa, Nak? Apa, Talita? Apa? Mencuci tangan. Iya. Iya, wis, kita tulis bersama-sama. Kalau kamu harus mencuci tangan berarti tulis cuci tangan. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Tidak boleh berbicara sebelum makan. Saat makan. Oke, mencuci tangan. Ini tulisannya Pak Alawi jelek, jangan ditiru ya. Sekali lagi kalau meniru yang baik-baik saja. Entah. Apalagi aturan makan di rumahmu. Salah satu contohnya adalah tidak boleh berbicara ketika makan ya. Ini ada 3 sudah. Kalau kamu ingin menuliskan yang lain boleh. Nah, sudah, siapa yang sudah menulis 3 aturan makan di rumahnya? Angkat tangan. Saya, Pak. Sudah. Oke, coba Chelsea. Chelsea, bacakan aturan makan di rumahmu. Apa saja aturan makan di rumahmu? Berdoa. Terus? Oke, apa lagi? Berdoa, berbagi sama keluarga. Terus? Boleh ngomong. Oke, sip. Terima kasih. Itu adalah 3 aturan makan di rumahnya Chelsea. Kalau aturan makan di rumahnya Mahesa? Mahesa? Mana Mahesa ini fotonya? Dicari Pak Alam. Kalau bah, kasih kaki. Oke, lanjut Mawon. Asrof saja. Mahesa nggak kelihatan ini. Asrof yang kelihatan. Membaca doa. Terus? Mencuci tangan. Terus? Tidak boleh berbicara sebelum makan. Tidak boleh berbicara sebelum makan ya. Saat makan tidak boleh berbicara. Itu aturan di rumahnya Asrof. Coba kalau aturan di rumahnya Alana. Alana, aturan di rumah makan, di rumah makan. Aturan di rumahmu kalau makan bagaimana? Ya, apalagi? Terus? Setelah makan. Oke, kalau di rumahnya Dul Fakor bagaimana Dul? Kamu mainan tangan. Dul, aturan makan di rumahmu apa saja? Ya. Oke. Kalau Ubay aturan makan di rumahmu apa, Nak? Duduk dengan rapi. Ya. Makan secukupnya. Oke. Jadi itu adalah aturan-aturan makan di rumah kita semua ya. Jadi
Jadi ada yang doa, tidak boleh berbicara ketika makan. Makan harus menggunakan tangan kanan, baru cuci tangan terlebih dahulu. Setelah makan, makanan piring harus dibereskan. Ya, sip. Nah, kita disuruh untuk merapikan meja juga setelah makan. Adakah peraturan membantu ibu merapikan meja? Ada ya. Kita setelah makan merapikan meja, mencuci piring dan lain. Ini ada dialog anak-anak di bawah. Ditunjuk Pak Alawi ya. Ini dialog antara Siti dengan ibunya. Yaitu ketika Siti mau merapikan meja. Ya, yang pertama ada Siti yang berbicara, bolehkah aku membantu merapikan meja, Bu? Boleh. Ibunya menjawab, silahkan Siti. Hati-hati membawa piringnya. Pak, dipraktekkan Pak Alawi. Pak Alawi yang jadi Siti ya. Anak-anak jawablah. Anak-anak yang jadi ibunya. Jawab ya nanti ya ketika Pak Alawi bilang. Oke. Kita praktek Pak Alawi jadi Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah aku membantu merapikan meja, Bu? Silahkan Siti, hati-hati membawa piringnya. Itu sudah ada jawabannya di sana. Ya, di halaman 45 bawah itu adalah dialog antara Siti dengan ibunya. Yang ketika itu Siti ingin membersihkan meja. Yuk kita lanjut ke halaman selanjutnya, halaman 46. Hati-hati membawa piringnya. Ada lanjutannya. Dialog antara Siti dengan ibunya. Tadi ibunya bilang hati-hati membawa piringnya. Siti menjawab, baik Bu. Siti anak. Aduh, alhamdulillah. Siti anak yang rajin. Terima kasih Siti. Kemudian Siti menjawab, sama-sama Bu. Nah, ini adalah salah satu ciri anak yang baik, membantu orang tua. Membantu orang tua, contoh perbuatan baik. Kamu pasti senang melakukannya. Buatlah percakapan kegiatan membantu orang tua di rumah. Diskusikan dengan temanmu. Gunakan kata tolong dan terima kasih. Isilah titik-titik di bawah. Itu ada titik kosong anak-anak. Anak-anak diharapkan untuk mengisi itu Istilah titik di bawah halaman 46 bagian bawah dan halaman 47 bagian atas. Ada aku sama ayah. Nah, tadi sudah dicontohkan kita oleh Siti tentang cara dialog dengan ibunya minta tolong. Nah, ini ada aku sama ayah. Ada aku sama ayah. Silakan di sana ditulis tentang dialog yang kamu lakukan bersama ayah ketika kamu membantu ayahmu. Contohnya, ini contohkan Pak Alawi. Ini gambar Pak Alawi. Gede lagi. Oh iya. Nah, itu contohnya misalkan ada kalimat seperti ini anak-anak. Kita ingin membantu ayah dengan memijitnya. Aku, ayah, bolehkah aku pijit pundakmu? Kira-kira ayah jawabnya gimana? Oh iya anakku, silahkan. Itu ya. Kamu kan membuat dialog antara kamu dengan ayah. Kamu di sana berperan untuk membantu ayah. Oh iya betul. Bahkan ini Pak Alawi hanya contoh saja. Aku ayah, bolehkah pijit
pundakmu? Kata ayah, iya boleh. Berarti tulis di sana, iya boleh. Itu ya. Ya boleh. Nah itu. Kemudian ada dialog selanjutnya lagi di halaman 47. Satu. Terima kasih ayah, misalkan kata-katanya terima kasih ayah. Terima kasih. Terima kasih tulisannya bagaimana ya? TRI. Terima. Nah, ini boleh anak-anak berkreasi sesuai dengan dialog yang kamu pikirkan. Dialognya harus dengan dialog yang baik dan sopan karena ini adalah dialog kamu dengan ayahmu yang di sana kamu sedang membantu ayahmu. Ya. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu ayo berlatih pada bagian 47. Yang bagian atas nanti bisa dikerjakan setelah Zoom ya. Jadi kita skip dulu. Ini menjadi tugasnya anak-anak nanti yang bagian atas halaman 47. Jadi membuat dialog dengan kamu dengan ayahmu. Nanti tugasnya setelah Zoom dikerjakan. Kita isi dulu yang bagian 47 bawah. Kita disuruh untuk mengisi kata tolong sama kata terima kasih pada titik-titik yang disediakan. Yang pertama ada dialog antara ibu dengan Siti. Ibunya bicara, Siti titik-titik bantu ibu menyapu halaman. Kira-kira diisi tolong apa diisi terima kasih? Diisi tolong, benar sekali. Berarti di sini Siti tolong bantu ibu menyapu halaman. Tulislah dengan tulisan yang kecil-kecil saja agar muat. Kalau Pak Alawi menulisnya dengan besar supaya kamu kelihatan. Baik, Bu. Ini jawabnya apa? Tolong terima kasih. Terima kasih. Nah, Siti tolong bantu ibu menyapu halaman. Yang kedua ada ibu titik-titik Siti. Ibu senang Siti bisa membantu. Sitinya menjawab sama-sama Bu. Kira-kira yang bagian nomor 2 ini diisi terima kasih apa tolong? Terima kasih. Ya jelas terima kasih ya. Berarti di sini tulis terima kasih Siti. Ibu senang bisa membantu. Terima kasih Cek Bu. Kayak Ipin ya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Nah, meskipun tulisannya Pak Alawi jelek, jangan ditirukan yang jelek ya. Jadikan tirukan yang bagus. Tulislah yang kecil dan baik, rapi. Lanjut ke halaman selanjutnya. Halaman 48. Nah, ini juga kira-kira diisi terima kasih apa tolong ya. Yang pertama ada ayah sama Siti. Alawi pengen tanya sama Maisa. Maisa bisa mendengar Pak Alawi ya? Oke, mungkin nggak kedengaran. Oke, lanjut ya. Siti titik-titik ambilkan buku ayah di atas meja tamu. Itu diisi tolong apa terima kasih? Tolong, benar sekali Alana. Baik ayah. Nah, maka di sini ditulis tolong. Lanjut yang paling yang bawah ini ya.
Ini siapa? Titik Siti sama-sama ayah. Ayo diisi apa? Tolong apa terima kasih? Terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau yang ini diisi terima kasih ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Siti sama-sama ayah. Terima kasih. Jangan besar-besar seperti Pak Alawi ya. Pak Alawi hanya mencontohkan saja biar kamu kelihatan. Kalau yang atas tadi siapa? Siti tolong. Siti tolong ambilkan buku ayah di atas meja tamu. Baik ayah, siap gerak. Terima kasih Siti. Sama-sama ayah. Nah, itu adalah dialog yang dilakukan Siti dengan ayahnya. Nah, waktu kita mau habis, kita lanjut pada halaman selanjutnya. Nah, kita disuruh untuk membaca. Nanti anak-anak diharapkan untuk membaca masing-masing di rumahnya, ya. Nah, ini kita disuruh untuk membaca dengan nyaring. Jadi tugasnya anak-anak nanti selain mengisi tentang dialog kamu dengan ayahmu, bacalah juga halaman 49. Ini adalah tentang cerita Siti berangkat ke sekolah. Halaman 49 ya. Nah, jadi tugasnya itu saja anak-anak untuk hari ini. Jadi yang pertama tadi untuk yang sudah ikut Zoom sudah mengisi banyak, jadi tidak perlu mengisi kembali. Yang sudah mengisi nanti tinggal difoto dan dikirimkan saja. Boleh. Tugasnya anak-anak yang ikut Zoom adalah mengisi yang pertama dialog tadi tentang ayah dan aku yang kosong sebelum kita dialog dengan Siti tadi dan membaca halaman 49 ini ya. Halaman 49 nanti dibaca. Itu saja anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasannya Pak Alawi hari ini. Nanti untuk bahasa Jawa juga akan dibagikan Pak Alawi lewat grup. Pak Alawi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku masukin dari sini. Terima kasih gak cukup. Tidak kena. Ini jawaban 5. Jawaban iki minta tolong. Betul kan TATLU minta tolong. Tolong Siti, tolong. Lagi ya. Siti tolong.